Sahabat sehat, masih menemani Anda STG Herbal Probio dengan edukasi kesehatannya, yang tentunya kita harapkan bisa menambah referensi Anda kawan untuk mengenali manfaat-manfaat komposisi yang luar biasa dalam produk herbal STG Probio untuk kesehatan Anda. Ibu-ibu rumah tangga yang biasa masak pastinya tidak asing lagi dan tidak heran dengan yang namanya daun pepaya. Selain biasanya untuk disayur, terus ditumis dan lain sebagainya, ternyata manfaatnya sangat banyak sekali. Nah, satu di antara bahan dari STG Probio ini adalah akar pepaya. Ada apa dengan akar pepaya kawan? Menurut seorang pakar herbal, disebutkan bahwa akar pepaya itu mempunyai kandungan senyawa yang dahsyat untuk kesehatan tubuh, terutama untuk pencernaan, karena ada vitamin dan berbagai kandungan lain di dalamnya. Akar dari pepaya juga bisa untuk mengatasi penyakit ginjal kawan, agar dapat melakukan penyaringan darah secara lancar, yang nantinya darah akan disirkulasikan ke seluruh bagian tubuh. Caranya yaitu dengan Anda banyak mengkonsumsi air putih ya. Namun ketika ginjal Anda sudah mulai terganggu, Anda dapat mengatasinya dengan memanfaatkan rebusan air pepaya. Dan air rebusan ini akan membantu mengatasi penyakit ginjal yang terjadi. Berikutnya kawan, akar pepaya juga dapat mengatasi penyakit kandung kemih ya. Mungkin saudara mengalami rasa nyeri atau kesakitan pas buang air kecil, itu tandanya bisa jadi terkena masalah atau ada gangguan pada kandung kemih Anda. Akar pepaya ini bisa Anda manfaatkan tentunya sebagai obat herbalnya dengan dicampurkan bawang putih yang lebih bagus ini ya, dengan rebusan akar pepaya tersebut dan ditambah lagi dengan kelapa merah. Kalau kawan-kawan nggak mau ribet lagi, tinggal Anda dapatkan saja STG Probionya karena sudah ada kandungan akar pepayanya di situ. Insya Allah gangguan pada kandung kemih Anda ini akan jadi membaik. Selanjutnya kawan, akar pepaya manfaatnya bisa untuk mengatasi cacingan untuk anak-anak dan juga orang dewasa. Sebagai obat rematik juga, biasanya kalau bicara masalah rematik itu penderitanya memang sebagian besar adalah kaum lanjut usia begitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang muda pun bisa saja terjadi ya. Kemudian selanjutnya, akar pepaya manfaatnya juga bisa menyembuhkan penyakit malaria. Kalau kita tahu bahwasanya malaria ini merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh nyamuk malaria gitu kan. Kalau malarindu enak, ketemu insya Allah langsung sembuh gitu ya. Tapi kalau malaria, nah silakan Anda juga manfaatkan kandungan dari akar pepaya yang tentu ada di STG Herbal Probio. Jika tidak diatasi yang namanya malaria ini kawan, dapat membahayakan nyawa. Tanda-tandanya biasanya demam yang tinggi begitu ya. Terus akar pepaya juga bisa untuk mengobati ambeien, baik mungkin ambeiennya sudah bengkak atau membesar. Ini yang menyebabkan rasa sakit dan tidak nyaman ketika Anda sedang beraktivitas pada bagian anus ya. Jadi cara alami untuk mengatasi ambeien dapat dilakukan dengan meminum rebusan campuran akar pepaya. Terus bisa ditambah dengan daun sambiloto, terus juga temulawak juga bisa. Silakan Anda konsumsi secara rutin. Insya Allah ambeien Anda dapat mengecil dan segera sembuh begitu ya. Kalau nggak mau repot, silakan saja langsung minum STG Herbal Probionya. Kemudian manfaat lain dari akar pepaya adalah mengurangi kadar kolesterol. Jadi silakan Bapak Ibu yang kolesterolnya tinggi ya, yang tentu akan bisa menyebabkan dan memicu berbagai penyakit lainnya juga akan timbul ya kalau kolesterolnya tinggi. Selain itu, bisa juga akar pepaya ini manfaatnya untuk mengatasi keputihan. Keputihan yang disebabkan oleh jamur pada area kewanitaan menyebabkan area kewanitaan memiliki bau yang tidak sedap. Nah, mengatasi keputihan biasanya menggunakan daun sirih ya. Bisa saja. Namun selain memanfaatkan daun sirih, ada juga bahan alami lain yang juga dapat digunakan untuk mengatasinya, yaitu akar pepaya. Atau langsung saja minum STG Herbal Probionya. Selain itu bisa mengatasi diare ya. Terus mengatasi panas dalam. Selain itu juga akar pepaya bisa mengatasi gigitan ular, racun pada gigitan ular. Tentu ini cepat akan merambat ke seluruh bagian tubuh apabila tidak segera diatasi dan ditangani ya. Silakan Anda bisa manfaatkan rebusan akar pepaya atau langsung saja Anda konsumsi STG Probionya. Kemudian manfaat yang lain
bisa mengatasi sakit pada saat haid ya. Ini kaum wanita kalau pas haid terasa nyeri atau mungkin tempo waktunya maupun kondisi tubuhnya. Kemudian bisa menurunkan tekanan darah tinggi dan bisa juga mengatasi jerawat ya. Wow, luar biasa sekali manfaatnya. Banyak orang yang rela membayar mahal untuk mengatasi jerawat yang dialaminya. Tapi ternyata kalau Anda tahu kandungan dalam akar pepaya, ini bisa menjadi solusi ya. Cara hemat dan mudah untuk mengatasi jerawat yang sebenarnya. Dan yang tidak kalah pentingnya, akar pepaya ini juga bisa manfaatnya adalah melancarkan buang air kecil. Oke, itu beberapa manfaat yang sangat dahsyat dari akar pepaya yang ada dalam kandungan STG Herbal Probionya. Silakan Anda bisa manfaatkan, bisa Anda konsumsi. Semakin Anda rutin, maka semakin cepat proses penyembuhan dan bahkan kesehatan Anda semakin maksimal bersama keluarga. STG Herbal Probio hanya dengan harga Rp190.000 saja. Dapatkan STG Probio di Radio Kurnia FM, Selatan Balai Desa Tumpuk Tugu Trenggalek. Handphone 085 235 965 999. STG Herbal Probio. We love, we care, we share. 106,3 Radio Kurnia FM Trenggalek. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan saya, dulur-dulur saya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan untuk kondisi Anda semuanya untuk saat ini masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat lahir batin Anda semuanya. Amin ya rabbal alamin. Langsung seperti biasanya untuk saat ini kita berjumpa lagi dan akan masih membahas tentang berbagai macam penyakit bersama herbalis, bersama salah satu herbalis ternama yang sudah menangani berbagai macam penyakit, beribu-ribu penyakit dan beribu-ribu pasien di Trenggalek ya, Mas Ali Mustafa. Dan untuk siang hari ini acara kita masih tetap disponsori oleh salah satu jamu tradisional yang sudah terbukti bisa mengobati berbagai macam penyakit, adalah STG Probio ya, adalah STG Probio. Salah satu jamu tradisional yang terbuat atau ada kandungannya kulit manggis, daun ketepeng, akar pepaya, madu, sarang semut, air kelapa dan lain sebagainya, dan baik untuk terapi penyakit degeneratif antara lain kanker, diabetes, kolesterol, rematik, wasir, jantung, mah lambung, dan juga menormalkan darah tinggi dan juga darah rendah, dan juga penyakit tumor, kencing manis, asam urat, sulit BAB, ambeien, paru basah dan lain sebagainya ya. Sistem reproduksi dan lain-lain dengan cara menormalkan sistem metabolisme dan juga pencernaan, dan juga memperbaiki kualitas darah menjadi lebih baik ya. STG Probio ini bisa Anda dapatkan di Radio Kurnia FM dengan harga Rp190.000. Baik, kawan-kawan saya, dulur-dulur Kurnia di manapun Anda berada ya. Dan untuk yang pertama kali kita akan membahas berbagai macam penyakit, karena di kalangan kita saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang mungkin karena zamannya barangkali seperti itu. Dan sekali lagi untuk siang hari ini kita akan membahasnya bersama herbalis yang sudah malang melintang menangani berbagai macam penyakit dan juga mempunyai banyak sekali beribu-ribuan pasien di Trenggalek, adalah Mas Ali Mustafa. Selamat siang Mas Ali. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Pada hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk memberikan tip ataupun mungkin berbagai macam solusi untuk kesehatan bagi kita. Dan untuk yang pertama kali kita masih bersama Probio atau STG Probio. Dan yang pertama kali saat ini banyak sekali salah satu penyakit adalah bisa dikatakan stroke ya. Stroke itu zaman sekarang itu stroke tidak seperti zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu stroke itu biasanya yang terjangkit penyakit stroke itu biasanya orang tua atau orang-orang yang kegemukan atau orang-orang yang mungkin punya riwayat darah tinggi dan lain sebagainya. Betul. Tapi kalau untuk akhir-akhir ini kok kayaknya orang masih muda itu sudah terjangkit penyakit stroke. Sebenarnya apa sih penyebab penyakit stroke? Ya, kita
sampaikan bahwa stroke itu sebetulnya adalah pasokan darah pada otak kita itu kurang atau mungkin tersumbat atau karena ada pecahnya pembuluh darah yang ke saraf otak. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya biasanya satu karena sumbatan-sumbatan itu bisa juga dari faktor kolesterol tinggi, terus gula tinggi juga bisa. Terus ada juga penyebabnya karena sering sakit vertigo, itu juga bisa. Dan diawali dengan apa? Tekanan darahnya tinggi. Nah, yang berpotensi kena stroke adalah itu orang-orang yang memiliki tekanan darah tinggi. Dan ini pada siang hari ini sebetulnya akan saya sampaikan nanti untuk acara-acara berikutnya mungkin kita bisa nanti jumpa dengan masyarakat. Itu nanti akan kita sampaikan bahwa saya punya planning itu namanya gerakan masyarakat sadar stroke. Oh iya, gerakan masyarakat sadar stroke. Ya, ini nanti mungkin suatu saat dari studio itu bisa memfasilitasi. Jadi coba kita ada kajian resiko stroke terhadap kita, terhadap masyarakat. Itu nanti apa saja? Satu biasanya dari penderita diabetes mellitus. Yang kedua mungkin karena sudah sering kena suntikan insulin. Ya, kolesterol tinggi. Terus bisa juga orang yang sering mengkonsumsi obat-obat penurun kolesterol. Itu bisa juga terjangkit apa itu namanya? Bisa berpotensi kena stroke. Nah, satu lagi sering minum obat tekanan darah tinggi atau obat penurun tekanan darah tinggi. Itu juga berpotensi. Banyak sekali nanti yang mungkin bisa disampaikan pada saat mungkin nanti bisa memfasilitasi, kita bisa ketemu langsung dengan masyarakat. Itu nanti kajian-kajian tersebut bisa langsung karena istilahnya bisa mengenal langsung ke masyarakat. Gitu. Ya, karena terkadang untuk zaman sekarang memang seperti yang saya katakan tadi, itu orang-orang yang terkena penyakit stroke itu bukan cuma orang tua, tapi bahkan yang muda, yang masih belum tiba-tiba sehat, bugar, sekarang sehat bugar, tiba-tiba malamnya tiba-tiba jatuh stroke. Itu kan sangat berbahaya kalau kita tidak tahu penyebabnya. Makanya ini kita bahas penyebabnya seperti itu tadi. Barangkali mungkin untuk kawan-kawan di rumah bisa mencocokkan barangkali yang mungkin berpotensi, wah kok ini rasanya seperti ini harus cepat disembuhkan, harus cepat diobati. Dan untuk kali ini kita akan bahas yaitu untuk cara mengatasinya atau solusi alaminya untuk pengobatan stroke itu bagaimana? Nah, sebelum terjadi lebih baik kan mencegah dulu ya. Ini saya sampaikan untuk mencegahnya dulu. Nah, kalau sudah terjadi sakit itu baru cara mengobati. Tapi lebih baik sebelum itu kita cara mencegah dulu. Cara mencegah yang paling penting, cara mencegah satu. Jangan sampai kita memiliki tekanan darah tinggi. Usahakan setiap mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita kontrol darah. Misalnya periksa darah ke dokter atau ke laboratorium untuk cek kolesterol, cek gula, cek asam urat. Itu alangkah baiknya secara rutin kita periksa. Apalagi yang menurut saya yang usianya sudah lebih dari 50 itu intensitas periksa itu lebih sering. Harus lebih sering diperiksakan kesehatannya, terutama apabila sudah terdeteksi dari beberapa itu sudah abnormal atau sudah ada yang tidak normal. Nah, itu baru solusinya untuk mencegahnya bagaimana. Nah, secara alami sebenarnya sudah sering saya sampaikan bahwa mengkonsumsi jus buah dan sayuran itu sangat bagus. Nah, contoh saja misalnya ini resep saja ini ya, yang saya sampaikan namanya untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Itu jusnya itu menggunakan timun, kacang panjang sama seledri. Kacang panjang sama seledri. Itu timun 1 batang atau 1 buah timun, 3 lonjor atau 3 batang
kacang panjang itu kacang sayur sama 3 batang seledri itu semua kita blender, kita ambil airnya atau kita jus, kita ambil airnya, kita minum, dan itu cukup 1 hari sekali. Jangan 1 hari sekali. Ini salah satu. Nggak boleh 2 kali ya? Oh jangan, kalau 2 kali pasti ngedrop. Yang biasanya tensinya malah berbahaya. Kalau ngedrop itu bahaya ke jantung. Oh iya. Jadi cukup 1 kali. Cukup 1 kali saja. Kalau memang di rumah punya alat untuk cek tensi, baik itu digital atau manual, itu coba setelah minum jus yang saya sampaikan tadi, di tensi atau sebelum minum kita tensi. Nanti setelah 1 atau 2 jam setelah minum jus tersebut coba ditensi, itu pasti ada penurunan. Kalau enggak punya tensi, terus cara apa itu namanya mengetahui itu tensi saya itu sudah menurun apa belum, cara mengetahuinya? Mudah. Ini kita pakai tangan ini yang ngecek jelas orang lain ini denyut nadi, kita cek denyut nadi seperti ini. Pasti ada perubahan dari denyut nadi. Malih cepat atau malih kalem? Malih kalem gitu ya, dicek seperti ini. Dan yang jelas dalam waktu tempo 1 atau 2 jam itu tubuh kita sudah bisa merasakan perbedaan. Oh iya. Ini salah satu dari tekanan darah tinggi ya. Yang kedua, misalnya kolesterol. Kolesterolnya tinggi. 1 tadi jusnya tadi apa? Timun, kacang panjang, seledri. Alangkah baiknya ditambah separuh buah pir. Itu kalau untuk mengatasi kolesterol dan itu dilakukan 1 hari 1 kali. Coba misalnya sebelum mengkonsumsi jus, nanti setelah mengkonsumsi jus dalam waktu 1 minggu cek kolesterolnya sudah turun berapa. Seperti itu. Tidak berbahaya kalau 1 minggu mengkonsumsi? Tidak, kan sudah ada ukurannya. Setiap hari cuma 3. Karena seledri itu sifatnya sebagai pembersih darah dan pengencer darah. 3 apa seledri? 3 batang. 3 batang. Itu sama batangnya ya. Iya. Terus itu untuk solusinya untuk mengatasi agar tak terkena stroke. Iya. Itu mencegah, salah satunya tip mencegah. Mencegah. Itu dari tekanan darah tinggi dan kolesterol. Ada lagi, 1 lagi. Gula ya. Misalnya sudah dicek ada potensi resistensi insulin atau kadar gula sudah mulai agak tinggi, karena normal standar kadar gula kita itu maksimal kan 130. Kalau dicek kok sudah mendekati angka 200 atau mungkin 160, 170, itu alangkah baiknya kalau membuat jus secara alami itu ada 3 lagi. Ini 3 jenis itu buah sayur ya. 1 adalah tomat. 1 tomat, 5 kacang panjang dan 3 batang seledri. Itu di jus. Ambil airnya 1 hari 1 kali. 1 hari 1 kali. Setelah mengkonsumsi itu selama 6 atau 7 hari, coba cek darah. Oke. Mudah dan ya? itu cara mencegah. Ya. Mencegah potensi stroke. Dan kalau mungkin di antara kawan-kawan atau dulur-dulur kurnia iki sing wis kadung kena stroke dan cara mengobatinya agar cepat sembuh itu bagaimana? Kalau saya sendiri saya ajarkan selain dengan secara alami ada terapinya. Terapi ini gimana ini? Kalau terapinya itu ya terapinya adalah titik-titik saraf otak itu harus ada tekanan, yaitu terapi refleksi. Jadi titik-titik saraf otak kalau di tangan ini di sini, ini diterapi. Ning pucuke driji. Ini sering diterapi. Leti pijeti. Tekan gini 10 kali tekan ditujuk. Ya ini setiap 2 hari sekali. Terus tekannya berapa lama? 10 kali tekan 10 kali gini 10 kali. Oh 0 1 ya. 2 3 sampai selain 10. Itu saya sarankan ya ada pengobatan dan minum jus yang saya sampaikan tadi. Tergantung kondisinya stroke-nya penyebabnya apa. Kalau memang stroke karena kolesterol ya minum jus untuk menurunkan kolesterol. Nah misalnya monggo kerso kalau memang sangat bagus juga karena penyerapannya lebih optimal niku nek ngersakne monggo mengkonsumsi STG Probio. Oke, nek ngersakne bisa STG Probio saged itu mengatasi stroke ya. Ini kan setelah diterapi ditekan ini 2 hari sekali. Ya, ini bisa juga di kaki. Kalau makanan yang bagus untuk mempercepat. Makanan untuk mempercepat itu
Ya, kalau memang kolesterol tinggi, yang jelas makanan-makanan atau buah yang bisa membantu untuk menurunkan kolesterol. Itu dari buah alpukat. Konsumsilah mungkin sehari satu kali sehari satu buah alpukat. Itu, dan hindari makan makanan yang memicu kolesterol tinggi. Contohnya santan, atau kalau orang Trenggalek bilang itu blindrang ya, atau sayur yesterday, sayur kemarin. Terus setiap pagi harus kena sinar matahari, yaitu yang paling bagus kena sinar matahari antara jam 10 sampai jam 11. Ultraviolet. Ya, ultraviolet B itu sangat bagus untuk membantu mengatasi, dan yang jelas karena antara jam 10 sampai jam 11 itu sudah panas ya. Itu bisa membantu mengatasi gangguan saraf-saraf tersumbat tadi, ada penyumbatan pembuluh darah tadi. Oke, itu. Dan kalau untuk mengkonsumsi STG Probio itu berapa sloki kalau orang penyakit stroke? Satu hari 3 sloki, yaitu satu pagi. Satu kali minum berarti satu sloki. Ya, satu minum pagi, siang satu kali, sore satu kali. Sebelum makan atau setelah? Yang paling bagus adalah sebelum makan, setengah jam atau 1 jam sebelum makan. Nah, cara minumnya sesuai aturan ada di brosur itu ya, kayaknya ada, itu ada. Kalau bagus kan pakai, kalau yang tidak memiliki diabetes mellitus itu pakai air gula. Nah, kita kasih 1 sloki, itu dingin kita minum. Dingin kita minum. Ya, jangan pas panas terus dikasih ya, tapi dingin kita kasih. Itu 10 menit, setelah itu kita minum. Oke. Baik, itu adalah tentang penyakit stroke dan penyebabnya apa, terus cara mencegahnya bagaimana, dan cara mengobatinya jika Anda sudah terserang stroke juga seperti yang sudah kita jelaskan. Dan mungkin saja Anda mau membeli STG Probio karena ini jamu juga bisa untuk mengobati penyakit stroke. Itu ada harganya Rp190.000 ya. Itu bisa Anda datang langsung di studio Kurnia FM begitu ya. Itu cara mengobati stroke. Tapi jika Anda mungkin kok, wah aku gak ngerti duit Mas, oh ya wis ndak apa-apa, sing penting dijogo dan diterapkan seperti yang kita jelaskan tadi di awal. Oke. Dan selanjutnya ini Mas Ali, dan juga kebanyakan karena seperti yang saya bilang tadi, zaman ini panganan teko ngendi panganan siap saji, entah itu obat-obatan kimia juga semakin banyak, dan biasanya orang-orang itu kalau tidak mengerti semakin banyak mengonsumsi obatan kimia malah semakin bangga seperti itu, dan akhirnya muncul dari berbagai macam penyakit, entah itu penyakit dalam ataupun luar. Itu akan sangat membahayakan buat kita semuanya. Dan ini terkait dengan seorang wanita, banyak yang mengeluhkan orang itu karena masalah menstruasi seorang wanita. Itu entah itu terkadang karena apa ya, karena pengaruh apa itu jenis KB atau makanan dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang menstruasi itu 1 bulan kok full gak berhenti-henti, ada yang seperti itu. Dan juga itu masalah menstruasi dulu ya. Dan ada lagi masalah keputihan. Banyak sekali, bukan cuma 1-2 orang yang mengalami keputihan, wanita yang mengalami keputihan, dan itu akan sangat berbahaya terutama kepada keluarganya. Bojone iso-iso melayu. Iya. Ini cara menanggulangi atau penyebabnya apa sebenarnya itu ya? Disampaikan ini terkait gangguan kewanitaan. Ini kalau disurvei dari 10 wanita itu ada 7. Disurvei dari 10 wanita ada 7. Kalau dari 100 wanita ada 70. Nah, apa itu penyebabnya? Ini yang lagi ngetren, yang lagi beberapa hari ini atau beberapa minggu ini di media sosial maupun di televisi nasional, bahwa ada jenis obat kimia yang bisa memicu kanker. Oh, ada. Itu sampai ya itu tolong masyarakat ini harus jeli. Jadi ini bukan apa-apa, tapi lebih baik kita sebelum terjadi sakit lebih baik mencegah. Ya, sebelum terjadi sakit lebih baik mencegah. Dan kalau kita sudah tahu, ya bagaimana kita menyikapi yang terbaik. Ya, yang disampaikan tadi terkait gangguan kewanitaan. Itu penyebabnya apa? Satu, biasanya penyebabnya karena stres. Yang kedua, penyebabnya juga karena pola makan yang tidak benar.
biasanya suka makanan-makanan fast food atau makanan-makanan cepat saji, itu juga sangat berbahaya. Makanan-makanan yang banyak mengandung unsur MSG, baik itu formalin maupun pengawet-pengawet yang sangat berbahaya. Dan baru-baru ini juga saya juga menangani terkait benjolan. Ada beberapa pasien yang benjolan tertentu yang nanti akan saya sampaikan. Mungkin misalnya ada yang nanya, kewanitaan itu terkait keputihan itu ada 3 ya. Keputihan yang belum berbau, keputihan yang cenderung sudah berbau warnanya agak kuning, keputihan yang coklat dan kadang seperti merah. Nah, ini satu keputihan yang biasa, itu sebetulnya tanda-tanda atau gejala, biasanya endometriosis ya itu namanya, atau gejala-gejala itu seperti gejala miom. Itu keputihan yang putih itu. Ya itu masih gejala. Intinya apa? Di dalam organ kewanitaan, baik itu mungkin di dalam rahim atau mulut rahim, itu seperti nanah, dan tubuh kita punya antibodi. Antibodi tubuh dari wanita tersebut masih berfungsi bagus, sehingga yang namanya nanah itu bisa pecah atau meledos, warnanya kan putih. Tapi kalau udah sering dan meledos kok warnanya yang kedua tadi warnanya kuning ya, semu kuning dan bau, itu berarti sudah lebih parah. Itu sudah termasuk stadium 1, stadium 2 ya, itu sudah kuning dan berbau. Nah, itu alangkah baiknya segera diobati. Nah, kalau yang sudah coklat dan kadang keluar darah, nah itu sudah mungkin juga itu sudah kategori kanker. Kalau untuk mencegahnya caranya? Sebelum kita terjadi, sebelum ibu-ibu para wanita mengalami hal tersebut, satu, hindari makanan-makanan yang memicu. Bisa browsing atau yang saya sampaikan, yang tadi saya sampaikan. Kita tidak bisa menyebutkan di sini karena ini terkait atau merek dagang saya tidak berani. Dagang dan juga mesakne sing tutulan darani kayak yang jelas makanan-makanan cepat saji itu sangat berbahaya. Ya, makanan-makanan cepat saji, makanan-makanan yang banyak mengandung MSG itu juga berbahaya. Terus ada lagi makanan-makanan ikan-ikan, ini saya sampaikan ikan-ikan asin. Iwak asin terlalu kakean. Itu juga sangat berbahaya. Itu alangkah baiknya dihindari. Terus caranya, cara mengobatinya, cara mencegah secara alami di sekitar sini masih banyak, atau di daerah Trenggalek masih banyak, adalah dari teki. Suketeki ya. Oyote ya. Itu kita bikin teh. Itu diminum setiap pagi sama sore. Itu oyote apa sak godhonge? Yang bagus sebetulnya akarnya atau oyote. Sama daunnya juga enggak apa-apa, tapi yang bagus akarnya. Satu cangkir itu paling tidak 3 akar. Berapa dari, gram kira-kira 3 akar gitu? Ya, soalnya itu ukurannya macam-macam ya. Alangkah baiknya kalau setiap malam ibu-ibu atau setiap sore hari itu mengkonsumsi teh dari akar teki itu, dikasih kapulogo. Pasti tahu lah kapulogo. Nah, dikasih kapulogo, sudah posisi panas kita tutup, nanti dingin diminum, dan itu rasanya sangat enak. Berarti direbus ya? Ya, direbus bisa, kita seduh di gelas atau cangkir bisa. Enggak, cara bikinnya itu direbus sama airnya atau air nunggu mendidih dulu baru dimasukkan? Yang bagus adalah air mendidih baru dimasukkan. Dimatikan kompornya. Setelah itu dimatikan, tunggu dingin. Alangkah baiknya pada saat panas itu kita masukkan bersama juga dengan kapulogo. Kita diminum setiap pagi dan sore. Sebetulnya manfaatnya tidak hanya untuk wanita, untuk laki-laki, untuk kita itu juga bisa untuk mencegah gangguan prostat. Oh, mencegah gangguan prostat. Itu untuk mengobati keputihan ya. Apabila sudah berlebih yang tadi sudah stadium 1 atau 2, 3 itu ada pantangan, karena sebetulnya kalau sudah memang sudah tervonis kanker, apa sih makanannya dari kanker tersebut? Kanker itu makanannya adalah glukosamin. Glukosamin yang paling banyak kita konsumsi tiap hari itu adalah dari nasi. Berarti alangkah baiknya kalau sudah menderita kanker hindari makan nasi.
Oh iya ya, penyakit seperti ini kalau dibiarkan lama-lama menjadi kanker apa itu? Serviks. Ya, kanker serviks beda lagi. Oh, beda lagi. Ya, itu cukup lebih berbahaya, nanti di lain kesempatan akan kita ulas terkait kanker serviks. Yang terutama jenis miom ataupun kista itu kalau sudah memang tervonis dan positif ya dicek dokter sudah positif, alangkah baiknya hindari makanan yang mengandung glukosamin tinggi. Yaitu satu adalah nasi, yang kedua adalah jenis tepung-tepung yang refinasi, baik itu tepung dari beras, tepung jagung atau tepung apa, itu dihindari karena itu kadar gulanya tinggi. Terus yang ketiga adalah gula putih. Makanan bernyawa piye? Sebetulnya makanan bernyawa masih bisa dikonsumsi tapi dalam jangka yang mungkin sedikit atau mungkin seminggu sekali. Oh, gua melek lah. Iya. Itu karena apa? Makanan utama sel kanker itu adalah glukosamin. Apabila tidak ada unsur glukosamin atau ditekan unsur glukosamin, otomatis perkembangan sel kanker tersebut akan semakin terhambat seperti itu. Itu masalah keputihan. Dan ada lagi keluhan yang sering dirasakan oleh seorang wanita itu kadang pertama yaitu menstruasi tak kunjung sembuh, kadang 1 bulan 20 hari terus menstruasi, itu yang pertama. Ada juga terkadang kalau wong yang KB terkadang 1 bulan sampai 2 bulan kadang tidak menstruasi. Apakah itu berbahaya apa enggak? Itu cara menanggulangi ini berbahaya ya. Kalau bisa coba konsultasi ke bidan, karena misalnya KB itu berarti KB itu intinya kan terkait hormonal itu ya, terkait hormonal. Jadi beberapa wanita atau itu lain kondisi hormonalnya itu beda-beda. Lebih baik itu konsultasi dengan bidan, dan yang jelas itu KB-nya pasti tidak cocok. Jadi coba kadang-kadang terjadi flek di pipi, di sekitar wajah. Nah, itu karena faktor hormonal, karena KB. Dan jadi lebih baik apabila KB itu coba konsultasikan ke dokter atau bidan. Kalau yang sudah terlanjur itu cara mengatasinya biar menstruasi bisa teratur gimana ini? Salah satunya dengan yang saya sampaikan tadi, menggunakan rumput tegi. Tadi, tapi lebih baik lagi misalnya kalau diseduh itu dikasih 1 lembar daun sirsak. Oh, daun sirsak. Itu kalau misalnya dalam waktu 1 minggu itu tidak kunjung sembuh, mungkin bisa konsultasi lebih lanjut, mungkin melalui nomor WA saya bisa. Kalau itu untuk probionya minumnya berapa kali? Kalau untuk probio sesuai aturan, kalau memang sudah terjadi seperti itu diminum 1 hari 3 kali, pagi, siang, sore. Bisa juga diteteskan atau di 1 seloki itu dicampur di air yang rebusan teki itu bisa. Oh ya, dicampurkan ke air rebusan teki. Tapi pada saat nyampur itu posisi dingin, jangan posisi panas. Nggak boleh panas. Nanti anune mati, apa jenenge isine. Oke, betul. Terima kasih. Itu soal kewanitaan atau keputihan atau keluhan kewanitaan yang sering dialami oleh masyarakat, terutama untuk masyarakat yang sudah berumah tangga ataupun belum ya. Itu. Dan selanjutnya ini ada lagi benjolan asing di tubuh. Terkadang orang itu kalau tidak tahu kan bertanya-tanya, loh aku kok duwe benjolan, iki sakjane apa wedi, kadang-kadang mau periksa ke dokter takut, mau bilang siapa takut, akhirnya dipendam sendiri, lama-kelamaan semakin besar dan wah ini akan sangat berbahaya. Sebenarnya tolong saya minta penjelasan, ini benjolan asing di tubuh itu tumor ataukah kanker atau barangkali ada kata-kata yang lain, tidak tahu. Coba saya minta penjelasan. Ya, benjolan pada tubuh kita itu, benjolan itu berbagai macam, bisa itu banyak, ada yang namanya galiong, ada yang namanya uci-uci, ada juga yang namanya mungkin tumor, kanker dan sebagainya. Jadi ciri-cirinya beda. Kalau galiong itu bulat, itu seperti bola bekel itu. Kalau ditekan, kalau dipejet atau ditekan itu empuk ya, empuk. Nah itu bisa dioperasi. Terus kalau uci-uci itu posisinya di mana, itu ada yang bisa dioperasi, ada yang tidak. Nah, itu uci-uci kan cuma daging tubuh saja, itu tidak sakit apa-apa. Enggak bahaya. Ya enggak bahaya. Galiong enggak semakin besar. Enggak semakin besar. Kalau galiong itu bisa semakin besar. Oh iya.
Kalau jenis tumor itu sama kanker beda. Kalau tumor itu biasanya dipanasi, kena sinar matahari rasanya enggak gatel dan dilihat tidak ada urat-urat warna biru. Tapi kalau kanker misalnya ya ini contoh ada benjolan di sini. Itu kalau kena sinar matahari sekitar 15 menit terus rasanya sakit atau gatel. Terus kalau dilihat dari dekat aja ini ada urat-uratnya biru, itu kategori kanker. Oh, itu kategori kanker. Dan biasanya kalau pola makannya tidak benar itu pertumbuhannya sangat cepat. Oh, kalau pola makannya tidak benar pertumbuhannya sangat cepat. Kalau untuk cara menanggulanginya bagaimana itu? Cara menanggulangi yang sudah terjadi atau yang belum? Kalau yang belum kayaknya yang masih kecil mudah-mudahan gitu ya. Kalau yang masih kecil. Ya kalau yang belum ya tadi. Yang terpenting adalah jaga pola makan kita, hindari makanan-makanan fast food atau makanan-makanan cepat saji. Oh iya. Itu cara mencegahnya. Ojo sering marung. Nah, kalau sudah terjadi, alangkah baiknya itu yang jenis tumor atau kanker itu coba selain kita menjaga pola makan, kita rubah atau seperti mesin dalam tubuh itu kita rubah yang tadinya makan nasi jadi tidak makan nasi. Dan banyak pasien-pasien saya banyak pasien-pasien saya yang ternyata tidak makan nasi karena sakit seperti itu, ternyata malah badannya jadi lebih sehat, lebih gemuk, bisa naik kadang 3 sampai 5-6 kilo apabila sudah sembuh seperti itu. Dan mengkonsumsi STG Probio itu sangat bagus. Itu diminum sesuai aturan yang sering saya sampaikan, bahwa kalau minum ini pagi sebelum makan 1 seloki, siang sebelum makan 1 seloki, dan sore sebelum makan 1 seloki. Itu untuk pengobatan benjolan asing atau bisa dikatakan terkadang kanker atau tumor. Ya, cara makan. Mungkin ada terapinya? Ya. Kalau terapi yang tadi saya sampaikan dari awal tadi saya sampaikan ini yang belum, ini terapi untuk ini session ini adalah stroke tadi, belum saya sampaikan ya terapi stroke selain di tangan. Ini satu titik sini, ada sekungan, di kepala ini ditekan, ya ditekan gini ke sebelah kiri melipat, ini diputar 15 kali. Wah, ini kalau ndak lihat kawan-kawan radio ndak iso paham. Makanya suatu saat nanti misalnya ada event, silakan nanya dan saya bantu, tidak sampai 1 menit untuk terapinya. Kalau yang tadi terkait gangguan kewanitaan gangguan kewanitaan ini tadi terapinya juga ada terapinya. Terapinya adalah dikencet daerah kencet itu daerah kecet atau tungkak ya. Dure tungkak kecet itu. Tungkak itu ada titik-titik yang harus dipijat. Itu 30 sampai 60 kali, biasanya rasanya sakit. Oh gitu. Iya. Terus kalau yang ada benjolan-benjolan adalah titik refleksi, yaitu di unsur kelenjar. Karena kadang-kadang yang sakit karena benjolan-benjolan itu hubungannya dengan kelenjar. Bukan kadang-kadang, itu pasti dari hubungannya dengan kelenjar. Jadi titik-titik saraf kelenjar harus sering diterapi. Dan nanti suatu saat misalnya ada waktu kita bisa ketemu langsung dengan masyarakat, nanti kita belajar bareng-bareng, dan insya Allah saya ajarin untuk terkait terapi-terapi tersebut. Oke, makasih untuk kawan-kawan saya semuanya di mana-mana berada. Itu adalah 3 penyakit kita sudah bahas. Mungkin itu bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Dan kita memberikan atau membahas satu penyakit itu sekaligus memberitahukan solusinya bagaimana. Apakah harus tunggu obat? Tidak harus beli obatnya. Kita mengajak Anda untuk hidup sehat semuanya ya. Jadi kita tidak mewajibkan Anda untuk membeli obat yang disponsorkan di sini. Tapi jika Anda ingin cepat sembuh, juga mungkin penyakitnya terlalu berat, itu pun harus membeli obatnya jika terlalu berat penyakitnya ya. Terkecuali untuk penyakit yang ringan-ringan itu Anda sebenarnya tidak beli obat juga tidak apa-apa. Tapi kalau ingin cepat sembuh juga lebih baik membeli obatnya adalah STG Probio, hanya seharga 170.000
190 oleh Bumuni. 190.000 rupiah itu bisa Anda dapatkan di studio Kurnia FM. Itu Balai Desa Tumpuk ke selatan kira-kira 700 meteran ya. Sekali lagi harganya 190.000 rupiah. Terima kasih Mas Ari sudah bergabung bersama Kurnia FM. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan pada pendengar semuanya. Ya, saya sampaikan terkait dari tiga item yang tadi dibahas, yaitu stroke dan penyebabnya dan solusinya, gangguan-gangguan kewanitaan ataupun adanya benjolan-benjolan itu. Yang saya sampaikan adalah apa? Kita sehat itu berawal dari dapur kita, yaitu apa? Makanlah makanan yang sehat. Itu saja. Makanlah makanan yang sehat dan berpikirlah positif. Karena pola pikir yang kacau atau negatif itu juga memicu gangguan-gangguan sakit pada tubuh kita. Saya mau berpesan, takut dengan sama aku tak peseni ojo kakean marung seneni warung aku. Ya. Padahal itu memang sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Makanya saya bilang sehat itu adalah dari dapur kita. Apabila kita masak di rumah dengan masakan sehat, apa yang dimasak yang dibutuhkan tubuh kita, insya Allah kita akan lebih sehat. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Mohon maaf ada kesalahan dari segi apapun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, STG Probio merupakan produk herbal hasil fermentasi yang berfungsi untuk meningkatkan metabolisme, imunitas, dan stamina tubuh. Kemudian memperbaiki pencernaan, menetralisir racun, menghambat dan mencegah kanker, serta meregenerasi organ dan juga memperbaiki kualitas darah. Kandungan mikroba pada STG Probio ini sangat baik bagi kesehatan tubuh kita. Karena STG Probio mampu sebagai cleansing, yaitu membersihkan racun, zat toksin yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman. Balancing, yaitu bisa menyeimbangkan kecukupan asupan gizi supaya organ tubuh dapat berfungsi dengan baik. Kemudian protecting, yaitu mampu memberikan efek perlindungan atau imunitas dari serangan penyakit. Sementara itu, komposisi dari STG Probio diantaranya ekstrak sarang semut, manggis, madu, daun ketenteng, akar pepaya, dan air kelapa. Baik untuk terapi penyakit degeneratif diantaranya kanker, tumor, diabetes, kencing manis, kolesterol, asam urat, rematik, sulit BAB, wasir, ambeien, jantung, paru basah, mah lambung, serta menormalkan darah tinggi dan darah rendah, sistem reproduksi, dan lain-lain dengan cara menormalkan sistem metabolisme dan pencernaan, serta juga memperbaiki kualitas darah menjadi lebih baik. Aturan pakai STG Probio untuk penyembuhan, minumlah secara rutin 3 kali sehari 2 sendok makan atau 20 ml dicampur dengan air 200 ml sebelum makan, yaitu pagi, siang, dan malam menjelang tidur. Untuk orang yang sakit mah, diminum setelah makan, yaitu untuk pencegahan 2 kali sehari. Untuk penyakit kronis, dosis ditingkatkan sesuai dengan kondisi tubuh. Beri selisih 2 jam jika sedang minum obat dari dokter, akan mempercepat proses kerja obat tersebut. STG Probio harga Rp190.000, bisa didapatkan di apotek di kota Anda. Call center Zui Management 085 336 820 100. Website www.zuimanagement.com. Dapatkan STG Probio di Radio Kurnia FM, Selatan Balai Desa Tumpuk Tugu Trenggalek. Handphone 085 235 965 999. STG Herbal Probio. We love, we care, we share.